Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Lutfiana Dewi dengan NPM 2144600-104 dari kelas A320 Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, saya di sini akan mereview salah satu software media pembelajaran guna memenuhi syarat ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Urip Muhayat Wijiwayudi MPD. Saya di sini memilih menggunakan Google Sites sebagai media pembelajaran interaktif. Langkah pertama, kita harus memiliki akun Google supaya dapat membuat Google Site maupun Google Formulir melalui Google Drive. Langkah kedua, kalian dapat berkreasi membuat media pembelajaran sesuai dengan keinginan kalian. Berikut hasil saya membuat media pembelajaran interaktif melalui Google Site ini. Di sini saya mencantumkan tujuan, materi, video, evaluasi, daftar pustaka maupun profil. Oke, di Google Site saya ini sudah diatur supaya dapat diakses banyak orang. Menurut saya, kita sebagai pendidik harus dapat membuat media pembelajaran interaktif semenarik mungkin supaya siswa dapat tertarik akan materi yang akan kita ajarkan. Di Google Site ini saya mengambil materi mengenai metamorfosis pada hewan dan ditujukan untuk kelas 3 sekolah dasar. Langkah pertama, coba kita cek tujuan. Tujuan dari pembelajaran metamorfosis ini menjelaskan daur hidup kupu-kupu, nyamuk, kucing maupun kecoa secara sederhana. Siswa mampu menyimpulkan berdasarkan pengamatan bahwa tidak semua hewan berubah bentuk dengan cara yang sama. Siswa dapat mendeskripsikan bahwa berubahnya bentuk pada hewan menunjukkan adanya pertumbuhan. Kedua, kita lanjut di materi. Di materi dapat kita cantumkan banyak gambar supaya anak didik kita mudah memahami materi. Seperti contoh-contoh metamorfosis ini, metamorfosis kupu-kupu, nyamuk, lalat maupun katak. Kita dapat memilih video sesuai materi, bisa dari YouTube maupun video hasil membuat sendiri. Akan tetapi saya di sini mengambil dari YouTube. Keempat, kita lanjut ke bagian evaluasi. Evaluasi ini berisikan mengenai latihan-latihan soal guna menguji siswa apakah mereka sudah memahami materi yang kita ajarkan atau belum. Sebelum kita memasukkan Google Formulir ini, kita harus sudah membuatnya terlebih dahulu melalui Google Drive bagian Formulis. Kemudian kita tinggal mencantumkan di dalam Google Site ini. Kelima, kita lanjut di bagian daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisikan sumber materi yang saya sampaikan kepada peserta didik. Keenam, kita lanjut di bagian profil. Dapat kalian lihat isi dari profil ini, ada foto, nama, NPM, intinya sesuai kebutuhan masing-masing saja. Menurut saya, dengan adanya Google Site ini dapat lebih memudahkan pendidik dalam mengajar serta menarik bagi siswa sebab warna dari room Google Site ini lebih berwarna dan interaktif. Selanjutnya, manfaat adanya Google Site ini dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan dapat dilakukan dimanapun mereka berada dan kapan saja. Dan menurut saya juga dapat lebih menghemat waktu dan tenaga bagi pendidik maupun peserta didik. Menurut saya, media pembelajaran interaktif Google Site ini agak sulit jika diterapkan di siswa kelas rendah seperti TK maupun PAUD. Jikapun diterapkan, itu perlu adanya dampingan dari orang tua maupun guru masing-masing siswa tersebut. Dalam proses pembuatan media Google Site ini pun perlu adanya jaringan yang stabil. Baik, sekian review mengenai media pembelajaran interaktif Google Site dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.